Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan dari ruang kolaborasi studi kasus modul 1.4 kelompok 3, yaitu kasus 3 Budani dan Fajar. Di mana kami kelompok 3 terdiri dari saya sendiri Maya Tristi dan Ibu Wilis Febrianita dan Ibu Sustri Andami. Di mana budaya positif atau analisis kasus 3 dari Budani dan Fajar pada pembelajaran bahasa Inggris. Menurut Dr. William Glasser yang menyatakan bahwa terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian menurut Dr. William Glasser juga terdapat 5 posisi kontrol guru, di antaranya penghukum, pemantau, manajer, teman, dan pembuat rasa bersalah. Analisis kasus 3 yaitu berceritakan tentang Ibu Dani dan Fajar, yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pembelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pembelajaran bahasa Inggris. Berasa ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Analisis kasus 3, di mana yang pertama posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, yaitu adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Itu diungkapkan pada dialog Ibu Dani dan Fajar. Ibu Dani menyatakan, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama Ibu?" Nah, kemudian untuk selanjutnya analisa kasus 3, posisi kontrol sebagai penghukum. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Nah, itu adalah posisi Ibu Dani sebagai penghukum. Selanjutnya, yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Indikatornya, Fajar bersikap malas-malasan dan tidur di kelas karena ingin diperhatikan secara khusus dan rasa ingin diterima. Kemudian yang kedua, kebutuhan kebebasan. Indikatornya sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, kebutuhan kesenangan. Indikatornya Fajar bersikap malas-malasan dan tidur di kelas dan dilakukan berulang-ulang kali. Kemudian yang ketiga,
Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang dilakukan Bu Dani yaitu adalah mengecek data atau jurnal penilaian, kemudian memanggil Fajar untuk berdialog secara pribadi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu Dani, Fajar, apa yang telah kamu lakukan tadi? Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Pelanggaran apa yang telah kamu lakukan pada saat belajar tadi? Apakah kamu ingat apa konsekuensi dari apa yang kamu lakukan? 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika kami menjadi kepala sekolah, yang pertama kali kami lakukan adalah berdiskusi dengan Bu Dani atas permasalahan yang terjadi pada pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian bekerja sama dengan wali kelas dan guru BK untuk menindaklanjuti tindakan Fajar. Kemudian yang ketiga, menyarankan kepada Bu Dani untuk memecahkan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi yang bertujuan untuk menanamkan disiplin positif pada murid dan menerapkan kepada Fajar sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil ruang kolaborasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.